Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga malam ini Allah masih berkesempatan kita sama-sama hadir salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan salat kita, taklim kita dan semua aktivitas hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan kajian dari bulan lalu. Kita masih membahas tentang potensi baik dan buruk yang ada dalam diri kita. Dan kita masih membahas di poin yang keempat hari ini insyaallah, yaitu bahwa manusia ternyata cenderung atau suka terhadap kehidupan dunia. Bahasan ini masih menyambung dari kajian bulan lalu dan bulan-bulan sebelumnya, bahwa Allah memberikan peringatan kepada kita tentang potensi yang ada dalam diri kita, dalam jiwa kita, yaitu potensi baik dan buruk. Allah berfirman dalam surat As-Sams surat ke-91 ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujurraha wa taqwaha. Demi jiwa yang penyempurnaannya diciptakan Allah SWT, maka diilhamkan dalam jiwa kita itu fujur dan takwa, potensi keburukan dan kebaikan. Dan kita sedang membahas ini kaitannya dengan sifat buruk yang ada dalam diri manusia dalam pendekatan psikologi. Mengapa demikian? Karena ilmu yang membahas tentang kejiwaan itu disebut dengan ilmu jiwa kalau dulu, dikenal dengan istilahnya psikologi. Dan kita baru bahas di poin yang keempat dari 5 poin bahasan kita tentang sifat buruk yang ada dalam Quran. Kemarin kita sudah bahas tentang suka membantah, ya, di surat Al-Kahfi ayat 54. Wa kana al-insan aktsara syai'in jadala. Dan memang manusia itu paling banyak suka membantah, ya. Kemarin bulan lalu kita sudah bahas. Nah, bulan ini, hari ini kita bahas terusan dari kajian itu, yaitu bahwa suka atau cinta kepada dunia. Dalam Quran surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat ke-20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya, jadi dalil kita hari ini membahas tentang potensi keburukan cinta pada dunia dalam Quran Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat yang ke-20. Allah berfirman, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla, sekali-kali tidak, bal tuhibbun, ya, dari kata ahba yuhibbu, tuhibbun itu cinta, mencintai atau menyukai kepada al-ajilah, kehidupan dunia. Nah, ini akan kita bahas hari ini dengan mohon ridho Allah SWT. Rabbi zidna ilma, semoga Allah tambahkan ilmu kepada kita. Baik, ayat ini yang kita akan bahas hari ini. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Surat Al-Qiyamah, surat ke-75 ayat ke-20. Kalla, sekali-kali jangan demikian, bal tuhibbunal ajilah. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia. Nanti kita lihat bagaimana ini Quran, nanti bagaimana hadisnya, bagaimana pendekatan sisi psikologinya. Jadi 3 pendekatan tadi, ada Qurannya bicara tentang al-ajilah, nanti hadisnya juga bicara tentang hubud dunia. Kemudian dalam pendekatan psikologi ternyata potensi dasar yang dimiliki manusia memang
cinta kepada kehidupan dunia. Baik, jadi ayat ini menjadi marju utama kita pada bahasan tentang cinta pada dunia atau suka pada dunia. Ya, Ibu bisa lihat nanti di Quran surat Al-Qiyamah nomor urut surat ke-75 ayat yang ke-20. Ya, urut nomor suratnya di nomor 75 namanya surat Al-Qiyamah ayat yang ke-20. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tuhibbun itu cinta al-ajilah kepada kehidupan dunia. Nah, kita lihat sejarah ke masa lalu dulu. Ya, Ibu nanti bisa buka Quran surat ke-20, surat Toha namanya, ayat 117 sampai 119. Jadi kisah masa lalu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita sebelum bicara hari ini, Quran berikan informasi tentang kehidupan dulu nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Di Quran surat 20, surat Toha, ayat ke-117 sampai 119. Pada 3 ayat ini ada kisah yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya, jadi nanti dalam psikologi disebut dengan istilah teori kebutuhan manusia. Ya, jadi kisah Nabi Adam dan teori kebutuhan manusia. Tadi kisah Nabi Adam ini menjadi contoh pelajaran bahwa sejak zaman dulu kala, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, godaan terbesar memang diantaranya adalah masalah kehidupan dunia. Ya, Ibu bisa buka surat Toha, surat ke-20, ayat 117. Sebenarnya kisah ini panjang ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya memang sudah diceritakan Nabi Adam, tapi khusus 3 ayat ini surat Toha adalah cerita tentang kebutuhan dasar manusia, yang itu kaitannya dengan kehidupan dunia. Ya, nanti kita akan lihat. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulna ya Adam. Allah berfirman Nabi Adam alaihissalam. Ya, bisa kita lihat. Ya Adam, ini panggilan khusus. Ya, jadi kalau di Quran kalau kita lihat panggilan kepada para nabi itu sering langsung menggunakan kata namanya. Ya Adam, ya Musa, ya Yahya. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah disebutkan langsung ya Muhammad. Karena begitu mulianya beliau. Di Al-Quran tidak pernah mendapati itu ayat yang kaitannya dengan ya Muhammad. Jadi kalau Nabi Adam langsung sebut namanya. Ini contoh buat kita. Faqulna ya Adam, inna hada adullaka. Ini ada musuh kamu yang nyata. Ya, wali jaujika, dan juga istrimu, jaujah. Ya, ini kalau di mufradatnya bahasa Arab, inna sungguhnya hada adullaka. Jadi domir kata gantinya, karena Nabi Adam laki-laki maka domir kata ganti ka misalnya. Hada adullaka wali jaujika. Ini luar biasa kalau sisi gramatika bahasa sangat indah ayat ini. Apa yang disebutkan fala yukhrijannakuma minal jannati wa tashqa. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Ya, tolong dipahami ayat ini ceritanya Allah kasih peringatan Nabi Adam dulu. Ya, jadi Nabi Adam kasih tahu sama Allah, ya, Adam, ini ada musuh kamu nih dan istrimu. Karena beliau tinggal di surga berdua, tidak sendirian. Jauj, ya. Jadi jauj itu adalah pasangan, ya. Jaujah itu istrinya. Baik, wali jaujika fala yukhrijanakum. Jangan sampai musuhmu ini mengeluarkan dari surga. Tidak benar sebelum dikasih hukuman itu sudah dikasih tahu dulu nih. Sebelum kasih godaan, sebelum kasih cobaan, sudah kasih tahu dulu. Ada yang akan menggoda kamu bisa keluar dari surga. Mengapa demikian? Lihat di 118-nya Ibu ya. Innalaka ala tazu'a fiha wa la ta'ra. Di tengah-tengah akhir itu innalaka ala tazu'a. Karena kamu di dalamnya tidak akan kelaparan loh. Tazu'a, ingat ya, zu itu adalah rasa lapar. Maka di Quran surat yang kedua ayat 155, cobaan dasar manusia itu di samping rasa takut adalah ju. Ya, surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nablunakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Jadi ju itu rasa. Kalau dalam psikologi itu ada insting.
Ingin makan itu karena di sini ada insting. Pengen makan enak gitu ya. Nah, di sini kalau kita makan seenak apapun, kalau sudah lewat sini sudah hilang enaknya. Dari situ insting namanya. Nah, maka innalaka ala tazua, kamu di dalamnya dan nggak akan kelaparan loh. Kemudian wala ta'ra, juga tidak akan telanjang. Lihat, lapar itu kalau dalam bahasa Jawa kebutuhan pangan. Orang Jawa bilang nih, kalau telanjang kaitannya dengan pakaian, kebutuhan sandang. Nah, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan dasar. Apalagi selain itu? Kebutuhan papan. Nah, kalau orang Jawa pasti kenal lah. Pangan, sandang, papan gitu ya. Nah, di ayat berikutnya diserangkan tentang pakan itu, tentang papan itu. Wa annaka la tadu'a fiha wa la tasqa. Kamu juga di sana tidak akan kepanasan. Subhanallah, kita bayangkan rasa lapar itu ya, saya nggak tahu kapan mulai orang Jawa bilang kebutuhan pangan, sandang dan papan itu di mana. Ternyata dari Quran sudah ada gitu. Ini jangan-jangan dulu para wali songo itu yang menyebar ke dakwah ini. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar inilah yang kemudian dalam psikologi ini dikenal dengan teori Maslow ya. Kalau yang pernah belajar psikologi pasti kenal ini. Jadi yang dicari kita manusia itu dengan 5 tahapan ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar pertama namanya kebutuhan fisiologis. Makan, minum, tempat tinggal, tidur dan yang lainnya. Bayangkan sebelum para psikolog ini membahas tentang kebutuhan manusia, di Quran sudah ada lebih dahulu. Tadi, jadi kalau kita sambungkan, oh ternyata orang Jawa itu pinter luar biasa. Mewakili kebutuhan dasar manusia, nggak tahu orang Jawa siapa nih, yang perlu dicari nih, siapa yang pertama mengeluarkan kebutuhan istilah tadi, pangan, sandang, dan papan. Nah, kalau orang di luar Jawa, mohon maaf nih, yang mungkin kurang paham dengan 3 istilah itu ya. Jadi kalau orang tua kita nasihatin, yang penting kamu bisa makan, bisa berpakaian, bisa tempat tinggal. Oke, itu selesai. Nah, baik, inilah yang kemudian nanti menjadi cikal bakal mengapa orang hubud dunia. Jadi tadi kalau tadi Allah sudah sebutkan, kala bal tuhibbunal ajilah. Kala bal tuhibbunal ajilah. Tidak demikian, sebenarnya manusia itu suka pada dunia. Nah, keterwakilan dunia itu apa? Tadi, kalau dalam psikologi dikenal dengan istilah kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik, Pak. Nah, fisik kita itu kan pengen makan yang enak, pengen pakaian yang bagus, pengen rumah yang bagus. Nah, memenuhi itulah kemudian orang bagaimana rumah yang bagus, pakaian yang bagus, makan yang enak, akhirnya berpikir kerja. Ada yang mencuri, ada yang merampok gitu ya. Apa dalilnya? Maling sendal. Ya, ditanya di masjid. Kenapa maling sendal? Dijual, Pak. Buat apa? Buat makan. Ya, jadi perlu juga ditulis di depan nih, Pak DKM nih. Kalau Anda kehilangan sendal di masjid, itu musibah kecil. Musibah besarnya adalah kalau sendalnya tidak pernah kelihatan di masjid, itu masalahnya. Jadi kalau sendal hilang di masjid, itu musibah kecil lah. Bisa beli lagi. Masalahnya kalau sendalnya tidak pernah kelihatan di masjid, itu masalah besar. Artinya nggak pernah masuk masjid. Orang Islam nggak pernah masuk masjid, itu luar biasa. Gitu ya. Jangan sampai masuk masjid karena dipaksa sama tetangganya. Ya, nanti dipaksa Pak Haji Maryanto. Masuk masjid itu digotong, gitu ya. Nauzubillah. Semoga kita tidak. Nah, baik. Kebutuhan dasar inilah Bapak Ibu yang menjadikan dalil tentang mengapa membenarkan. Jadi ada Qur'annya, nanti ada hadis kita bahas, ada psikologinya, ada ilmu modern yang membenarkan bahwa ternyata memang Qur'an itu pasti benar mutlaknya, tapi kemudian diuji dengan teori ilmu, makin kuat kita harusnya bahwa ternyata memang Qur'an itu kebenarannya mutlak gitu. Nah, makanya perlu dibaca ya. Kita sering ulang-ulang bahwa Qur'an itu ternyata di antara hikmah besar Quran itu ada 4 yang perlu kita pahami. Makanya kenapa perlu belajar keilmuan yang lainnya. Di surat yang ke-10, surat Yunus namanya, ayat ke-57, ada 4 fungsi Quran yang perlu kita kaji terus.
Ya, dan Quran menggunakan bahasa kalimat yang umum. Ya Yohanes. Ya, jadi kalau kita baca Quran diawali dengan panggilan ya Yohanes, itu berarti secara umum manusia dipanggil semua. Tapi kalau ya dan amanu untukku seorang beriman. Nah, panggilannya apa? Ya Yohanes, qad ja'atkum. Hei manusia, sudah datang pada kalian. Quran fungsinya apa? Mau'izah pertama, pelajaran. Nah, kita sedang pelajari nih secara psikologi. Quran itu ternyata benar bahwa pernah terjadi kisah pada masa Nabi Adam alaihissalam. Kita nggak pernah ketemu, Rasul nggak pernah ketemu, tapi kita yakin. Kenapa yakin? Karena iman. Nah, jadi kalau Nabi Adam ini kisahnya sangat luar biasa ya, sangat inspiratif, dan itu bapak kita semua. Jadi kita tetap bersaudara dari ayah ibu yang sama. Hanya nanti ini keturunan dari Habil atau Qabil gitu ya. Masya Allah ya. Baik, dari situlah kita bisa belajar Quran pertama sebagai mau'izah nih. Pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pelajarannya dari kemarin kita bahas di beberapa tema pertemuan kita kan sedang bahas tentang sifat buruk yang itu dibenarkan dalam Quran, dinyatakan dalam hadis, dan dibenarkan oleh teori psikologi modern. Artinya kita berbangga, ya, jangan bawa Quran masih malu-malu gitu ya. Kalau agama lain tuh begitu bangganya bawa Quran ditenteng ya, bawa kitabnya ditenteng. Kita kadang bawa Quran malu-malu. Baik, itu fungsi pertama Quran. Maka fungsi kedua Quran sebagai syifa lima fi sudur. Subhanallah Pak. Kalau kita kaji lebih jauh, syifa itu maknanya adalah penangkal, bukan obat saja Pak. Karena kalau obat dalam masyarakat disebut dengan dawa, pil, bodrek, itu namanya dawa. Tapi kalau syifa itu bisa mencegah, mengobati, kemudian menjaga. Itu Quran sebagai syifa, dan disebutkan khusus lima fi sudur. Kenapa kajian-kajian tentang psikologi kejiwaan itu sangat penting dibahas. Ya, mudah-mudahan nanti buku saya segera jadi tentang psikologi berbasis Quran, dan ini sedang kita coba untuk salah satu rujukan referensi belajar teman-teman di program doktor tafsir. Jadi nanti Bapak Ibu yang belajar di sini tuh kayak kuliah di S3 lah, karena materi-materinya untuk kuliah di S3. Jadi ternyata Quran sebagai sifat tadi adalah kaitannya dengan pencegahan kita. Maka mengapa kita suruh baca Quran setiap hari? Lagi stres baca Quran. Ini kan kalau kita lihat fenomena ya. Ini setelah Cianjur menyusul Garut, setelah Garut nyusul Lumajang, Jember. Subhanallah ya. Kadang aman Bapak Ibu. Ya, makanya mari pelajari Quran, karena Quran itu ada kisah berulang masa lalu. Ya, ada kisah masa lalu yang semua zaman ini sudah ada, nanti kita coba bahas di belakang lah ya. Itu fungsi Quran yang kedua. Yang ketiga sebagai hudan, petunjuk kehidupan kita ini penting. Kita tidak pernah tahu ada musibah atau tidak. Ya, kalau tadi tiba-tiba di Cianjur nggak disangka gitu ya, banyak santri teman-teman sana yang juga ikut jadi korban. Ya, jadi luar biasa lah ya. Setelah itu Garut, nah ini Lumajang belum kita ketahui ya. Ketika meletus tahun yang lalu, tahun lalu Pak Ji ya, Lumajang itu bulan Desember juga kalau salah, setahun yang lalu, saya 1 pekan ikut trauma healing mereka di korban-korban gempa Gunung Semeru itu. Subhanallah. Ada yang ketemu awal itu kayak nggak punya harapan, hidup pucat hidupnya gitu. Kata Bapak ngomong uang 100-200 juta buat saya nggak ada apa-apanya Pak. Kenapa Bapak tengok rumah saya sudah tinggal atapnya? Ngelus dada ya, makanya nanti korban gempa musibah itu nyata memang jiwanya ngedon Pak. Ya, 1 pekan dulu kita trauma healing kepada mereka, itu baru hari-hari keempat baru mereka mulai bangkit kembali, sadar gitu. Makanya mari terus belajar Islam, kuatkan sehingga nanti biar Allah menguatkan kita. Baik, itu ya fungsi Quran. Nah, kita belajar kembali ke sini, fisiologis. Jadi kebutuhan manusia yang cari adalah kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, maunya bagus-bagus. Jadi makan itu kebutuhan.
Tapi kalau makannya pengen yang enak, ini usia Pak Yusuf sudah berapa Pak Haji? 90? Oh belum ya? Belum lah ya. Anggaplah masih 40 lah Pak Haji Yusuf misalnya. Sudah usia ini kan makannya harus mulai dikontrol gitu ya. Ini makannya jeroan dimakan, semua yang dokter larang itu dimakan. Nah itu nekat namanya. Maka makan dari Islam itu ada aturannya. Di surat yang kedua Al-Baqarah 168, makan itu ada takarannya. Apa itu kaidah makannya? Halalan thayyibah. Halal kaitannya dengan agama, fikih. Thayyibah kaitannya kesehatan. Jadi makan itu cuma dua syaratnya. Halal secara agama, baik cara mencarinya, cara masaknya, cara ngolahnya, cara makannya. Karena beda ya. Cara mendapatkan, cara ngolah, cara makan pun ada aturannya. Mengapa kita dilarang makan dengan berdiri? Tangan kiri. Masya Allah ya. Apa coba yang masih ada nggak di sini yang suka makan pakai tangan kiri? Ya, nanti kita bahas lah di bulan hari ya. Jadi Rasul sangat melarang minum sambil berdiri, tangan kiri pula. Masya Allah ya. Nggak boleh Bu. Kenapa? Karena makan itu yang halal tadi itu kaitannya dengan cara mencarinya, cara mendapatkan uang itu, kemudian cara mengolah makanannya pun harus halal. Cara makannya juga halal. Ya tadi kenapa Rasul mencontohkan minum tidak boleh sambil berdiri. Saya contohin ya minum begini. Bismillah. Ini halal. Minum sambil duduk. Kenapa? Ternyata ketika minum sambil berdiri itu langsung ke liver dan itu sakit. Subhanallah. Rasul tuh nggak pernah masuk fakultas kedokteran Pak. Tapi tahu persis. Kenapa? In huwa wahyu yuha. Karena Allah, Rasul itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka makan tadi, minum usahakan duduk, jangan sambil berdiri. Di rumah saya sendiri dididik anak saya yang TK yang kelas 1 sekarang. Jadi kalau dia kelihatan abangnya atau saya minum agak berdiri nyender, la tasroban gitu ya. Tidak boleh minum sambil berdiri. Nah, anak-anak saya ingetin di rumah. Ya, ini buat kita juga lah. Nanti kalau di depan minum tangan kiri, minum ini ibadah masalahnya. Makanan itu bagian dari ibadah. Makanya jangan sembarangan ya. Ini kebutuhan manusia ternyata ada kaitannya dengan ibadah. Jadi makan minum nanti kalau ada teman kita makan tangan kiri, minum tangan kiri sebaiknya diingatkan. Kenapa? Ada nilai ibadah di situ. Islam itu semuanya bagian dari ibadah. Maka tadi makannya itu disebutkan di surat yang kedua Al-Baqarah 168. Makan itu harus yang halal dan thayyib. Halalan thayyibah. Nah, halal tadi secara agama, thayyib itu kaitan kesehatan. Lembok yo makan ditahan-tahan, usia udah tua, organ tubuhnya sudah nggak normal, kira-kira gitu ya. Nah, makin tua makan nggak terkontrol. Kalau sakit jangan salahkan takdir dong. Allah sudah peringatkan misalnya di surat yang ke-30 ayat 54. Kita sering bahas ayat ini. Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kita dari satu yang lemah, semua ba'da dha'fin quwwah. Nih, berlanjut ya secara psikologi perkembangan. Kita ini manusia dari lemah menuju kuat. Kapan puncak kekuatan itu? Pada usia 40 tahun. Tadi sore saya udah diskusi dengan teman-teman di KPH. Pembimbing haji Kementerian Agama itu syaratnya minimal usia 40 tahun Pak. Jadi pembimbing haji. Karena secara psikologi usia 40 tahun itu sudah matang. Maka Rasul SAW menerima wahyu usia berapa? 40 tahun. Maka usia 40 tahun disebutkan dalam Quran surat ke-46 ayat ke-15. Arba'ina syarah. Usia 40 tahun. Masya Allah ya. Jadi kalau setelah 40 tahun itu nanti kategorinya masuk kategori do'fan namanya. Lemah kembali. Dari ya surat 30, surat Rum ayat 54. Allahu ladzi khalaqakum min do'fin, tsumma bada do'fin quwwah, tsumma bada quwwah do'fan wa syaibah. Kita manusia dari lemah menuju kuat, dari kuat lemah kembali tumbuhnya uban. Masya Allah. Yang sudah tumbuh uban di mana siapa? Pak Haji Soeharto sudah ubanan belum? Oh belum ya. Oh, alhamdulillah. Beliau sudah meninggalkan dunia hitam rupanya. Masya Allah ya. Bersyukur karena kalau uban sudah muncul itu berarti alamatul maut gitu ya. Bahkan dari tanda-tanda sudah tua lah gitu.
Jangan dicatat mulu Pak, nih sibuk banget ngecatin gitu ya. Kenapa? Disebutkan namanya syaibah dalam Quran. Tadi ya, surat 30, surat Rum ayat 54. Jadi kalau kita sudah masuk kategori do'fan nih setelah 40 tahun lewat, itu fisiknya pun berkurang Pak. Tadi maka kaitan makanan dikurangi yang bisa mengandung penyakit. Kalau sudah kasih tahu tuh tadi makanan yang halal dan thayyib. Yang tahu thayyib itu siapa? Ya para dokter lah, ahli gizi. Kalau tanya saya nggak tahu. Ya, jadi kalau di Quran itu subhanallah ya, kalau di Quran itu kan banyak ayat yang bicara tentang ilmu pengetahuan. Ini kalau yang bicara orang tafsir misalnya halal thayyibah sudah halal itu dari fikih. Thayyibah itu baik itu menurut siapa? Menurut ahli kesehatan. Tidak. Tapi kalau yang ngomong ahli gizi itu luar biasa. Kenapa tidak boleh makan ini, ukurannya ini? Kenapa? Karena mereka pakai ilmu, Pak. Ya, jadi subhanallah nih kalau orang kedokteran bicara itu luar biasa. Ya, sampai-sampai ada mahasiswa kami dokter spesialis yang dia cerita, kalau orang mau nikah sebaiknya itu persiapan dari awal. Kata dia ini kemarin meneliti S3 beliau tentang golongan darah itu berpengaruh pada keturunan, Pak. Beliau seorang dokter yang ngambil doktor bidang tafsir. 2 tahun lalu kami uji di sidang terbuka, beliau menemukan ini loh teori kedokterannya, ini loh Quran bicaranya, mempertemukan antara Quran dengan teori kedokteran yang beliau pelajari dan beliau pahami. Ya, beliau ini adalah mantan direktur rumah sakit Fatmawati, menemukan bahwa ternyata golongan darah itu berpengaruh pada keturunan, Pak. Termasuk penyakit yang mohon maaf misalnya penyakit anak yang berkebutuhan khusus itu ada kaitan dengan golongan darah. Maka kata beliau harusnya ini orang menikah itu tes dulu golongan darahnya, karena itu akan berpengaruh kepada keturunan. Dan beliau buktikan itu dari sisi kedokteran dan dari sisi tafsir Quran. Ya, jadi kalau ada mantu coba cek golongan darah dulu. Jangan suka sama suka selesai. Nanti ada keturunan ya. Mohon maaf misalnya ada anak yang berkebutuhan sindrom itu, kata beliau nih, sindrom itu anak itu ada kaitannya dengan golongan darah yang tidak cocok antara bapak ibunya. Ya, jadi ini dibuktikan oleh beliau sebagai seorang ahli spesialis dokter, dan beliau buktikan bagaimana Quran sudah mengantisipasi itu. Masya Allah ya, ini banyak Quran, Masya Allah, luar biasa. Baik, kita kembali ke fisiologis. Jadi makan, minum, tempat tinggal itu yang dicari manusia utama. Setelah itu dapat, baru kedua, cari rasa aman, Pak. Jadi setelah punya rumah, tempat tinggal, makan, wah luar biasa. Tadi ya, makan itu juga harus hati-hati, karena makanan kaitannya dengan kebutuhan fisiknya. Nah, kalau makan yang makan dari kontrol, nanti kalau sakit ya jangan salahkan ya. Ada teman-teman yang ulama kiai lah di Jakarta, beliau sudah usia 70 Pak, makan durian itu kayak anak muda gitu ya, langsung anfal beliau gitu kan ya, sampai stroke lawan luar biasa. Kemudian perang sembuh, kata beliau, "Kiai gimana?" katanya. "Iya, anak agak sombong," katanya. "Kemarin tuh ngeliat kalian makan saya nggak mau kalah," gitu kan. Itu durian itu juga berpengaruh juga rupanya ya dari kesehatan. Kita kan bukan orang kesehatan. Ya, yang kesehatan pasti tahu. Oh, maka durian itu berpengaruh karena kolesterol tinggi dan sebagainya. Kalau kami orang tafsir, orang agama kan taunya bismillah aja lah. Oh, nggak bisa bismillah doang. Karena ada hukum kausalitas sebab akibat. Jadi kalau orang kemudian sakit, jangan takdir dong. Ini salahnya kamu sendiri gitu ya. Makan nggak terkontrol. Pakaian juga sama. Pakaian itu kebutuhan. Tapi kalau pakaiannya maunya bagus-bagus itu namanya keinginan. Jadi beda ya antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, keinginan ini loh yang seringkali nanti kaitannya dengan hubud dunia itu. Makan kebutuhan. Tapi makan yang enak-enak itu namanya keinginan. Pakaian yang penting untuk aurat. Bukan masalah mereknya. Ya, jadi kalau kita mungkin beli baju yang berapa harganya ya, kisaran 50-100 ribu gitu ya. Teman-teman yang punya duit banyak itu mungkin
Dibanderol satu baju yang kita mungkin 100.000, dia mungkin bisa 5 juta. Ya, saya pernah nemenin teman-teman anggota dewan belanja, beli sepatunya. Berapa harganya? Paling cuma 25 juta itu. Harga sepatu 25 juta. Saya bilang Masya Allah. Maka sejak saat itu saya tidak mau jadi anggota jadi anggota dewan, Pak. Anggota dewan, jadi presiden, saya nggak mau. Satu, nggak ada niat. Dua, nggak ada yang milih. Tapi saya kembali yang pertama, nggak ada niat. Walaupun saya pernah studi politik Islam gitu ya. Jadi di antara salah satu studi S2 saya, ada 3 S2 saya, satunya adalah politik Islam. Tapi saya tidak mau politik praktis karena ngelihat saya tidak kuat godaan harta gitu banyak. Makanya mendingan begini aja lah. Jadi baik, jadi makanan, pakaian, tempat tinggal itu kebutuhan, tapi kalau berlebihan itu namanya keinginan. Nah, untuk menopang, untuk bisa minimalisir keinginan, itulah yang perlu kita garis bawahi. Baik, rasa aman itu juga ada dalam Quran. Dalam psikologi yang dicari rasa aman. Mengapa kadang-kadang kita ini kalau punya rumah, di beberapa rumah itu sampai 3 lapis Pak kuncinya rumahnya. Saya dulu pernah tinggal di Kelapa Gading. Bukan di kompleknya ya, Kelapa Gading. Ya, pokoknya komplek Kelapa Gading pinggirnya lah. Itu ada orang kaya, rumahnya sampai 3 lapis pagernya. Pagi-pagi mobilnya hilang. Dia panggil security, dimarah-marahin. Kok bisa kehilangan? Alarmnya berlapis. Ya, jadi ya karena malingnya lebih pintar dari orangnya gitu ya. Ya rasa aman, maka kadang-kadang rasa aman ini kadang-kadang kita ini termasuk pengen yang nyaman. Di rumah sudah dingin, tapi pengen tempat dingin lain. Di mana itu? Puncak misalnya gitu ya. Itu rasa aman. Nah, rasa aman dicari orang, kadang-kadang ibu-ibu yang tempat lain sini misalnya tidak ya. Pengen rasa aman, boring di rumah nih, ke mall. Ngemol, adem gitu kan, rasa aman itu. Nah, yang dicari rasa aman itu kadang-kadang orang yang tidak beriman, rasa aman dicari rasa aman yang kaitan dengan dunia. Padahal rasa aman itu jawabannya ada dalam Quran surat yang ke-6 ayat 82. Kita boleh bayangkan, kebutuhan fisiologis itu ada dalam Quran dari surat 20 ayat 117 sampai 119. Rasa aman yang dicari rasa aman nih dalam psikologi itu ternyata rasa aman itu Allah berikan kalau ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di Quran surat 6 ayat 82. Surat 6 surat apa namanya? Ada yang hafal? Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman lam yalbisu, yang tidak mencampur adukan keimanan dengan yang kesirikan dan sebagainya, maka Allah berjanji ulaika ladzi al-amnu, Allah akan berikan mereka keamanan, rasa aman. Kemudian muhtadun. Nah, rasa aman ini kita cari sebenarnya. Jadi kalau kita pengen rasa aman, nyaman, itu perbaiki kualitas imannya, karena ada 2 tadi. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dengan iman yang baik, iman yang konsisten, iman yang kuat, maka Allah akan berikan al-amnu, rasa aman, rasa tentram. Nah, rasa aman itu seperti apa? Rasa aman ini dijelaskan lebih jauh dalam Quran surat yang ke-14 ayat 27. Jadi rasa aman yang tadi al-amnu itu, rasa aman itu dijelaskan di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 27. Subhanallah, kalau kita coba kaitkan teori Maslow ini dalam psikologi, itu semua ada dalam Quran jauh sebelum dibahas oleh mereka. Tadi ya, rasa aman itu ternyata kalau turunkan keamanan itu kalau kita punya syaratnya imannya baik. Nah, iman yang baik itu seperti apa? Kalau tadi syarat jaminan aman itu di surat 14 ayat 27, maka syarat untuk jadi iman yang baik itu mundur ke belakang ayat 24-nya. Allah bertanya kepada kita, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun tayyibah kasyajarin tayyibah asluha sabit wa farwa fis sama. Jadi surat 14 ayat 27 jaminan kalau imannya kuat, imannya baik, maka diberikan jaminan aman dunia dan akhirat. Dunia diberikan solusi dari masalah, akhirat
dijaga sampai nanti hari kiamat. Maka hadis menerangkan tentang nanti kalau kita meninggal masuk liang lahat itu sudah Allah jaga selama kita bawa iman. Makanya masih diingat ya, setiap Jumat diperingatan para khatib kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa itu? Surat apa Pak Haji? Apa? Nah, surat 3 namanya surat Ali Imran ayat 102. Nanti dipahami, oh ternyata peringatan jangan sampai kamu mati kecuali beragama Islam. Tapi Islam yang baik ya. Jadi kalau tadi siang kalau tidak salah ya, ada konon bom bunuh diri ya. Nauzubillah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi nanti kita bahas lama jihad itu tidak seperti itu. Yaitu ingin mati syahid tapi mati sangit nanti ya. Niatnya nggak benar. Nauzubillah. Baik, rasa aman itu syaratnya iman yang kuat dan kokoh. Baik, sosial dan sebagainya kita tidak bahas karena sudah malam. Saya ingin sampaikan bahwa di surat yang surat Al-Hadid ayat ke-20 Allah peringatkan gini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. I'lamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya hidup dunia hanyalah la'ib, permainan dan melalaikan. Jadi ya tadi ya, jadi dulu Nabi Adam itu sudah kasih tahu nih, Adam, ini ada musuh kamu loh. Musuhmu kan bisa mengeluarkan kamu dari sorga nih. Karena kamu dalamnya itu tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan. Udah nyaman di sorga itu. Tapi inilah yang kemudian ketemulah teori dalam psikologi tadi, teori dan kebutuhan manusia. Maka surat Al-Hadid itu ayat ke-20 Allah berfirman, "I'lamu", ketahuilah, annamal hayatud dunya, kehidupan dunia itu adalah la'ib wa lahu, permainan ya dan perhiasan yang melalaikan gitu ya. Kehidupan adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ini yang menjadi perhatian kita bahwa cinta dunia itu termasuk dari cobaan sifat buruk manusia. Maka kita langsung saja, ini ada hadis ini beberapa ya hadis ini sahih lah ya, di riwayat Abu Daud nomor 4297 hadis ini. Kemudian dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Mash di Jami' Sahih juga diterangkan oleh beliau, di mana Rasulullah SAW itu bercerita kepada kita, bersabda kepada kita bahwa nanti suatu saat itu hampir semua orang di dunia ini mengeroyok kita umat Islam. Jadi kita ini jadi bulan-bulanan orang-orang kafir di luar Islam. Para sahabat bertanya, apakah waktu itu jumlah kami sedikit? Tidak, jumlah kalian banyak. Jadi hari ini kita ini diombang-ambing, dipermainkan oleh orang-orang yang umat-umat yang lain, diserang dari sana sini. Maka kata beliau itu, umatku yusikul amam, seolah-olah itu semua hampir-hampir orang kafir menyerbu menguasai kalian umat Islam. Yusiku, kenapa itu seolah-olah itu umat Islam itu diserang dari berbagai macam cemburu, macam penjuru ya, digoda, dilecehkan. Di tengah umat Islam mayoritas. Apa kata kunci yang penting? Kata kunci penting kata beliau, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Di sini ada yang takut mati nggak? Ada takut mati? Semua pasti takut mati, nggak mungkin takut. Kenapa? Mati itu pemutus kenikmatan, pasti nggak mau. Maka rasa takut mati itu dalam psikologi itu ada pasca depression. Fase kematian dalam psikologi itu ada 5 tahapan, dan tahapan utamanya adalah depression, Pak. Depresi, takut yang berlebihan. Ini menjelaskan, ini menerangkan Quran surat yang kedua tadi 155 tentang 5 cobaan manusia. Pertama, cobaan rasa takut, minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwal wal anfus. Ini anfus ini. Jadi cobaan berupa kejiwaan, takut mati itu pada saat yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika ajal menjelang kita. Ya, na'udzubillah kalau sampai dalam kondisi yang tidak Islam. Makanya perbanyak zikir lah ya, biar nanti semoga harapan kita meninggal dalam kondisi yang husnul khatimah. Ya, dulu saya pernah cerita ada
sahabat saya dulu di rumah sakit RSCM yang sudah hampir 30 tahun beliau jadi dokter. Katanya, Mas, ini penelitian kecil-kecilan saya, semoga ini benar. Kata beliau, dari beberapa pengalaman di rumah sakit RSCM menangani orang yang pasien-pasien yang sudah hampir meninggal, katanya beberapa detik sebelum nyawanya hilang itu keluar butiran air mata. Beliau berkesimpulan, ini loh yang menandakan betapa takutnya nanti kalau kita mau mati. Ya, kalau boleh mereka teriak itu nggak mau mati gitu. Masya Allah ya. Makanya ada doa yang perlu dibaca. Masih ingat nih Bu, baca doanya ya, nanti dicatat Bu. Ya, buat ulangan nanti. Ya, kaitan dengan kematian. Ya, surat yang ke-7 ayat 126. Pada akhir surat ini ada doa. Apa doanya? Rabbana afrih alaina. Gimana? Sabr wa Rabbana afrih alaina sabr wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kesabaran dan matikan dalam kondisi beriman. Jadi memang Masya Allah ya, kalau kita sedang sakit, ya perbanyak istighfar. Dan ada kalimat zikir yang paling baik, yang paling tinggi kedudukannya. Apa itu? Tahlil. La ilaha illallah. Masya Allah ya. Itu makanya kata baginda, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka mari belajar bahwa ternyata tadi di Quran ada disebutkan tentang tuhibbunal ajilah tadi. Tuhibbunal ajilah di surat Al-Qiyamah tadi 50, bahwa manusia itu cenderung hidup suka pada dunia. Dalam psikologi ada namanya teori tentang kebutuhan. Kemudian di hadis ini tentang hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Maka Rasul mengatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Ini hadisnya. Akasaruhum lil mauti zikra. Orang yang paling banyak mengingat mati, ya. Kemudian dan yang paling banyak persiapannya adalah termasuk orang-orang yang disebut ulaikal aqyas, orang yang cerdas. Hadis ini riwayat Imam Majah, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Artinya bahwa perlunya kita melihat kematiannya. Kalau kita nganterin, apalagi Bang Marta nih suka bawa ambulan, zikirnya paling banyak dia. Ya Allah, besok jangan saya. Nanti saya yang bawa siapa nih? Gitu ya. Kita mandi nih hari ini, jangan besok kita dimandikan. Maka tidak boleh takut mati, karena mati itu pasti. Yang takutkan adalah tadi, kalau kita tidak punya persiapan kematian. Ya, tadi ke masjid takut bawa sandal baru. Kenapa? Takut hilang. Jangan khawatir, itu musibah kecil gitu ya. Musibah besarnya apa? Musibah besarnya adalah kalau sandal kita nggak pernah terlihat di masjid, itu masalahnya. Buat orang Islam ya. Ya, tapi bukan berarti besok bawa sandal aja hilang nggak apa-apa, bukan ya. Tapi ya insya Allah di sini nggak pernah hilang sandal ya. Paling hanya ketuker gitu ya, atau ada yang pakai. Baik, kesimpulannya Bapak Ibu hadirin, karena kita sudah malam, ternyata di Quran sudah digambarkan dengan jelas tentang potensi sifat buruk. Tadi ujungnya di surat As-Sam gitu ya, surat 91 ayat ke-7 dan 8 tentang fujur dan takwa. Nah, fujur itu yang kita bahas ada 5 S. Suka gelisah, suka tergesa-gesa, suka membantah, dan suka kehidupan dunia yang kita bahas. Jadi 4 S dulu, S5-nya masih. Ya, S5-nya tahun depan. Jadi ini pertemuan terakhir kita ya Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir kita di 2022. Insya Allah kita ketemu lagi 2023 jika Allah mengizinkan. Ya, jadi kalau saya duluan, kita saling mendoakan lah ya Pak Haji Yusuf. Nanti kalau Pak Haji duluan, saya akan doakan. Nanti kalau saya belakangan, Pak Haji duluan, ya saya doakan. Ya, kita saling mendoakan lah ya. Jangan khawatir, kita satu-satu jamaah di masjid saling mendoakan. Ya, jadi jangan lupa persiapan mental kita bahwa kita akan mati kok. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena rasa takut itu bisa berubah menjadi cemas, jadi stres. Mikirin mati,
belagu banget mikir mati, persiapannya belum ada gitu ya. Baik, ini ya Bapak Ibu, kata kuncinya buat kita bahwa dalam tubuh kita ada potensi untuk hubud dunia, cinta dunia dan takut pada kematian. Maka untuk menghindarinya itu, kata kunci paling benar adalah perkuat keimanan kita dengan ilmu. Ilmunya sedang kita bahas tentang potensi tuhibbunal ajilah, cinta pada dunia. Maka prakteknya, masih ingat dulu pernah kita bahas, ada sebuah hadis Rasul bersabda, innamal ilmu bita'allam. Kalau kalian ingin pintar maka belajarlah. Wa innamal hulum, tapi kalau ingin memiliki sifat yang tenang dan sabar, bitahallum, maka latihan. Jadi kata baginda, kalau ingin pintar belajar, tapi kalau ingin sabar latihan. Maka kita sedang latihan, sedang belajar, sama-sama belajar, kita sedang belajar mengkaji Quran, kemudian sambil latihan dan berdoa semoga sukses latihannya. Sampai kapan latihannya? Sampai ajal menjemput kita. Gitu ya, baik. Ini yang bisa kita bahas pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Pas ya? Alhamdulillah pas Pak Haji. Kayaknya udah ada ngantuk kan? Ada ngantuk katanya. Iya. 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 Ini pertanyaan berat, ini luar biasa. Wahan itu hari sudah ada semua, termasuk saya dan kita semua. Kita semua punya. Kenapa? Karena secara psikologi ada namanya hereditas, bakat bawaan. Jadi kalau dalam psikologi itu kita ini memiliki unsur jasmani dan rohani kita ada. Maka kalau ayat ini kita bahas wa nafsi wa masawaha, semua jiwa. Artinya kalau semua jiwa artinya saya dan kita semua sama. Hanya mungkin kadarnya berbeda. Apa kadar itu? Kadarnya insya Allah kalau kita yang sering masuk masjid ini, walaupun cinta dunia masih ingat akhirat. Minimal setiap pagi datang ke masjid bawa sedekah. Minimal ada untuk orang lain, ada sedekah. Kenapa? Untuk menghindari kita rugi. Saya sering ingatkan ini, saya sering praktekkan itu, mari kita praktekkan firman Allah dalam Quran surat Fatir. Surat Fatir, ingat ya. Ada amaliyah yang perlu dijaga betul oleh saya dan kita semua. Surat Fatir, surat keberapa itu? 35, ayat ke-29. Ada 3 amalan yang penting dijaga kaitannya dengan tadi. Jadi bagaimana mengerem minimal kira-kira begitu. Artinya tidak terlalu berlebihan. Cinta dunia takut mati gak berlebihan. Maka ada 3 amalan yang perlu dijaga. Apa itu? Pertama, yatlu kitab Allah. Selalu baca Quran. Mengapa baca Quran tidak bisa mengeram kita? Karena di Quran tadi banyak pelajaran, banyak bisa memberikan kesembuhan, ada petunjuk, ada rahmat di situ. Maka biar kita tidak rugi hidupnya, tidak terlalu dimotori oleh hubud dunia, maka yatlu kitab Allah. Selalu baca Quran. Jadikan dalam diri tiada hari tanpa baca Quran. Yang kedua, wa aqamu sholat. Jaga sholatnya. Masya Allah. Nah, walaupun kita tahu lah sholat kita nggak tahu, jangan-jangan sholat kita ini kurang khusyuk. Hanya Allah tahu lah. Gitu ya. Apa kita khusyuk sholatnya di dalam masjid? Belum tentu. Sholat yang depan, wah, kayaknya mantep banget tuh kalau lagi bareng jamaah. Masya Allah. Apalagi saat Siddiq baca Qurannya sedih. Ya dibaca misalnya surat Al-Qiyamah, Masya Allah. Kalau mendengar itu kan gemetaran itu ya. Atau dibaca surat As-Sajadah, Al-Mulk. Masya Allah, itu kan kalau kita pahami itu bergetar kita, ya Allah. Nanti apalagi dibuka Al-Mulk, tabarakalladzi. Masya Allah, di situ udah mulai Masya Allah, indah betul. Baik, yang kedua aku mau sholat. Yang ketiga apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak Pak, dengan diam-diam untuk terang-terangan. Maka menurut saya gini, satu ini belajar 3 ini coba amalkan. Ada amalan favorit kita,
amalan tersembunyi, amalan yang bisa kita jadikan nanti hujah di depan Allah bahwa saya melakukan itu tanpa pamrih gitu. Jadi di antara 3 amalan itu baca Quran, jaga sholat, dan sedekah. Sederhana ya. Maka disambung di akhir ayat ini, yarjuna tijaratan lan tabur. Ingat nih, Bapak Ibu baca surat Al-Fatir tadi ayat 29, di akhirnya yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kalian tidak ingin rugi hidupnya, Masya Allah. Jadi Pak Haji, kalau menurut saya bahwa kita ini dalam diri sudah ada potensi hubud dunia, ditimulus oleh setan, ketemu tuh, gitu ya. Nabi Adam itu gagalnya, kalau kita lihat kegagalannya, digoda sama iblis. Padahal kasih tahu, dan kamu jangan ikutin dia, ini musuh kamu loh. Tapi kenapa gagal juga? Itulah potensi kemanusiaan, kita ini lemah. Maka diantara kelemahan itu, mari kita jaga betul 3 amalan besar ibadah tadi. Baca Qur'annya, kemudian jaga sholatnya, dan sedekahnya. Itu amalan harian. Maka disambung diakhiri dengan kalimat yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kalian tidak ingin rugi hidupnya. Jadi kalau kita tidak ingin rugi, maka mari berlomba-lomba. Dan ada amalan yang perlu kita lakukan, amalan sebagai simpanan yang jangan orang tahu. Jangan bikin status, alhamdulillah malam ini saya qiyamul lail, indah betul. Khawatir itu lagi ria, gitu ya. Karena ada kisah gini Pak. Ini dikatakan oleh beberapa ulama besar. Gurunya Imam Bukhari, selalu guru beliau, itu suatu hari nyuruh orang untuk silakan hadiri majelis murid saya itu, Imam Bukhari. Nah, ketika orang-orang datang ke majelisnya Imam Bukhari, gurunya sepi. Maka dia mencari jalan, mentahzir itu muridnya sendiri. Kenapa? Sakit hati, karena muridnya kabur. Ini kisahnya cukup masyhur di kalangan ulama, bahwa kadang-kadang ikhlas kita ini diuji. Maka biar tidak jadi bulan-bulan hubud dunia dan takut mati, 3 amalan tadi jaga betul menurut saya. Baca Qur'annya itu tidak sekedar baca Qur'an, tapi baca terjemahannya. Ya, jadi karena tadi mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua apalagi jaga sholatnya. Sholatnya tidak hanya sholat fardu saja, tapi yang sunnah, termasuk sholat-sholat yang utama, sunnahnya, yaitu sholat qiyamul lail, biar tidak rugi. Karena itu perlu jaga. Dan yang ketiganya adalah berinfak. Nah, infak ini kaitannya dengan pemberian kita, karena latihan tadi ya, semoga Allah jaga kita. Jadi kita pernah bahas tentang namanya di awal itu tentang gelisah dan kesah itu di surat 70, innal insani khuliqa halu'a. Masih ingat halu'a ya, dulu kita bahas, ada jazua dan manu'a. Dalam diri kita ada manu'a, ada potensi pelit, kikir. Itu sudah ada Al-Qur'an. Maka semoga kita hindarkan itu dengan baca Quran, banyak kisahnya. Maka karena kita bukan orang Arab, sebaiknya baca Qur'annya juga baca terjemahannya, biar kita paham. Ya, baca Qur'annya dapat pahala, baca terjemahnya dapat ilmu. Ya, baik. Itu barangkali Pak Haji ya. Walau alam bisawab, semoga saya dan kita semua termasuk yang dijaga oleh Allah untuk tidak terjebak pada kehidupan dunia, dan termasuk orang yang cerdas. Jadi cerdas itu bukan karena titel, bukan karena belajar, bukan karena ilmu, bukan karena jabatan, tapi orang pintar kata Rasul adalah orang yang paling banyak melihat kematian. Karena pendidikan setinggi apapun akan mati. Gitu ya. Termasuk penemu teori ini itu menyesal di akhir hayatnya karena dia tahu bahwa yang dicari manusia itu adalah Tuhan. Yang bikin bukan orang Islam. Padahal dalamnya isi dari Quran. Kenapa? Karena mereka mempelajari ilmu, kira-kira begitu ya. Ini panjang ceritanya, karena sudah malam ya. Semoga Allah berikan kita tambahan ilmu dengan apa yang kita bahas hari ini. Allah ridhoi ilmunya dan bisa dipraktekkan, terutama buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Semoga menjadi amal yang bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Walau alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.